5 tahun lalu, Revan menyaksikan ayahnya kehilangan segalanya karena kecanduan judi online. Kini, Revan kembali bukan sebagai korban, melainkan sebagai algojo di dunia maya. Hujan mengguyur deras kota malam itu. Langit menampakkan gumpalan kelabu, seolah menyimpan dendam seperti hati Revan. Ia duduk di depan 3 monitor menyala, penuh deretan kode yang mengalir cepat. Tangannya lincah menari di atas keyboard mekanikal tua, satu-satunya peninggalan ayahnya yang tersisa. Mulai malam ini, kau akan kubangunkan, Mei 7. Nama itu bukan sekadar alias. Ia adalah persona yang diciptakannya dengan disiplin, kesabaran, dan rasa sakit. 5 tahun lalu, ayahnya, Pak Rusdi, tukang servis elektronik sederhana, tergoda oleh iklan situs judi 20. Menang mudah di awal, lalu terus kalah sampai rumah tergadai, motor dijual, bahkan tabungan pendidikan Revan pun raib. Puncaknya, ayahnya ditemukan gantung diri di gudang belakang rumah. Di saku bajunya, selembar cetak transfer terakhir ke akun dompet digital situs 20. Revan tahu betul, itu bukan sekadar perjudian. Ia menyelami sistem situs tersebut secara diam-diam saat masih SMA, dan menemukan kejanggalan besar. Algoritma kemenangan bisa diprogram, dan memang sudah dimanipulasi. Tak ada yang percaya. Polisi diam. Laporan ditolak. Pengacara pun tak ada yang mau menyentuh. Malam itu, saat jasad ayahnya diturunkan, Revan bersumpah, dunia akan mengenal rasa kehilangan yang sama seperti dirinya. Dan kini, setelah bertahun-tahun belajar dari hacker forum gelap, dia siap. Revan menyalakan VPN berlapis dan koneksi lewat satelit curian. Ia mengakses server situs 20 melalui eksploit pintu belakang yang ia temukan minggu lalu, salah satu bug yang tidak akan terdeteksi oleh antivirus atau firewall. Masuk. Deretan file, database transaksi, histori login, data rekening, dan IP address pengguna mulai tampil satu persatu. Namun ia tak berniat mencuri. Ia menanamkan sesuatu jauh lebih berbahaya, kode bom digital, virus tidur yang akan aktif saat perintahnya diberikan. Langkah awalnya selesai. Tapi perangnya baru dimulai. Revan mengaktifkan identitas aslinya di dunia maya, Mei 7. Dengan teknik peretasan tingkat tinggi, ia mulai melumpuhkan sistem demi sistem. Tapi musuhnya lebih besar dari yang ia kira. Welcome back, Mei 7, muncul notifikasi di laptop satelitnya. Username yang dulu hanya digunakan untuk belajar kini menjadi pedang utama balas dendam. Revan memulai operasi pertamanya, menyedot data pengguna situs 20, termasuk akun-akun manipulatif yang digunakan oleh bot internal mereka. Sebagian akun itu bahkan dikaitkan dengan nama pejabat dan aparat. Data itu ia susun dan rancang menjadi grafik visual, lalu dikunci dengan password ganda. Dalam 1 minggu ke depan, file itu akan dikirim otomatis ke 5 jurnalis independen jika ia tidak membatalkannya, semacam asuransi digital nyawa. Tapi ia tak hanya ingin membocorkan. Ia ingin situs itu terduduk, malu, dan porak-poranda. Beberapa hari kemudian, server 20 mengalami anomali. Withdrawal pengguna gagal, halaman depan memunculkan banner aneh bertuliskan, "Ingat Rusdi," dan ribuan saldo akun premium tiba-tiba hilang. Panik menyebar di kalangan pemilik situs. Mereka sadar, ada yang masuk terlalu dalam. Dalam rapat tertutup, pemilik situs menghubungi jaringan bayaran gelap, menyewa 2 grup hacker elit, satu dari Moskow, satu dari Shenzhen, untuk melacak pelaku. Tapi mereka tak tahu siapa yang mereka hadapi. Di sudut apartemen gelap, Revan membuka satu forum hacker. Ia menulis, Mei 7 telah kembali. 20 akan tumbang. Jangan ikut campur, atau kubuat kalian ikut tenggelam. Respons forum menggila. Beberapa memujinya, sebagian mencibir. Tapi satu nama misterius muncul dan memberi balasan. Kau bukan satu-satunya yang punya dendam. Kita lihat siapa yang bertahan. Zero Root. Revan menyipitkan mata. Zero Root. Nama lama dari jaringan Deep Web Asia Timur. Jika ia ikut bermain, maka ini bukan sekadar balas dendam. Ini sudah masuk ranah perang dunia maya. Saat Revan mulai menyebar bukti ke publik, sistem balas menyerang. Tapi yang dikejar bukan hanya datanya, melainkan nyawa seseorang yang sangat dekat dengannya.
Pagi itu, berita mengejutkan menyebar cepat. Data ribuan pengguna situs judi 20 bocor, termasuk nama pejabat aktif dan rekening luar negeri. Publik gempar. Media sosial penuh dengan tagar bongkar XX dan keadilan untuk Rusdi. Di antara nama-nama yang muncul, 1 anggota DPR, 2 polisi aktif, dan 1 penyanyi dangdut terkenal. Tapi di balik layar, pemilik situs marah besar. Mereka melacak asal kebocoran dan menemukan jalur keluar data lewat satu IP palsu yang menuju ke sinyal satelit. Mereka tak bisa menjangkau Revan langsung. Jadi mereka menyandera orang terdekatnya. Sore itu, Revan mendapat email aneh dari akun lama ibunya. Revan, ibu diculik. Jangan main-main dengan orang besar. Ia gemetar. Ibunya tinggal di kampung, tak pernah terlibat apa-apa. Tapi Revan tahu, mereka akan mencarinya. Beberapa jam kemudian, video dikirim ke inbox gelapnya. Di dalamnya, ibunya duduk terikat, wajah lebam, dengan latar suara pria bertopeng. Hentikan permainanmu, Mei 7. Atau ibumu tidak akan melihat matahari besok. Darah Revan mendidih. Tapi ia tidak bodoh. Ia menjawab dengan bom yang lebih mematikan. Dini hari, situs 20 blackout total. Data WePad, traffic hilang, semua akun tidak bisa login. Yang muncul di halaman depan hanya satu video. Balas dendam ini belum selesai. 1 nyawa untuk ribuan yang kalian hancurkan. Sentuh lagi keluargaku, kubakar semua nama kalian di dunia. Mei 7. Publik terpaku. Polisi tidak bisa berbuat banyak. Situs judi ilegal, korban justru pelakunya. Tapi masyarakat menyebut Mei 7 sebagai pahlawan. Jurnalis independen mulai menulis tentang The Digital Ghost yang menghukum penguasa kotor. Sementara itu, Revan menyewa 2 orang dari Darknet untuk melacak lokasi ibunya. Dan hasilnya? Koordinat terkunci. Lokasi ditemukan. Tapi ketika ia sampai ke lokasi itu, tempatnya sudah kosong. Dan hanya ada satu catatan kecil tertinggal. Kalau ingin ibumu, temui aku di dunia nyata. Zero Root. Bersambung. Tunggu episode selanjutnya. Hanya di Raiden Official. Subscribe dulu lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan Hamei 7.